Tuhan murka, lalu menurunkan 10 tulah ke Mesir. Tulah pertama dimulai ketika air sungai Nil berubah menjadi darah. Semua ikan mati dan ambu badek menyebar ke seluruh negeri. Tulah kedua adalah jutaan bangkong memenuhi setiap jalan, setiap istana, bahkan ke tempat tidur orang-orang. Ketika katak-katak itu mati, tubuh mereka dipenuhi belatung, dan dari situ muncul jutaan laler. Semua makanan bahkan udara berbau busuk. Dimanapun ada luka di tubuh, lalat-lalat itu menyerang. Wajah orang-orang penuh bisul, tubuh mereka dipenuhi luka dan nanah. Lalu tampak seekor kuda dengan tulisan berdarah di tubuhnya. Jika engkau masih tidak berubah, bencana berikutnya akan lebih buruk. Namun alih-alih bertobat, Firaun justru memperburuk keadaan para budak. Pekerjaan mereka digandakan tanpa istirahat. Banyak orang Ibrani mati karena kelelahan. Setelah itu, Tuhan mengirimkan tulah lain. Sebuah penyakit menyebar dan hewan-hewan mulai mati. Seorang menteri berkata, ini karena lalat-lalat yang mati. Namun bukannya mendengarkan, Firaun malah membunuhnya. Menteri lain yang sudah sakit berkata, aku telah berdoa kepada semua dewa, namun tak ada jawaban. Firaun pun memerintahkan agar dia digantung. Kemudian cuaca berubah, badai es menghantam dan menghancurkan ladang-ladang. Orang-orang berlari ketakutan. Lalu datanglah jutaan belalang yang melahap semua hasil panen. Panik melanda seluruh istana. Seorang menteri berkata, bukalah lumbung-lumbung makanan. Tetapi Firaun menolak. Rakyat yang kelaparan mendobrak pintu lumbung. Namun para penjaga membunuh mereka di tempat. Firaun hanya berdiri dan terdiam menyaksikan semuanya. Lalu Tuhan benar-benar murka. Kegelapan menyelimuti seluruh Mesir selama 3 hari. Tanpa cahaya matahari, Firaun mulai ketakutan. Namun ketika Musa datang menemuinya, Firaun justru mengancam, jika terjadi sesuatu lagi, aku akan menenggelamkan semua anak laki-laki Ibrani ke sungai Nil. Tuhan pun membuat keputusan terakhir, anak sulung dari setiap keluarga Mesir akan mati. Malam itu, jeritan terdengar dari setiap rumah. Semua anak sulung mati. Ketika Firaun melihat anaknya sendiri telah meninggal, ia datang kepada Musa pada pagi hari dan berkata, bawa bangsamu dan pergilah. Musa mengumpulkan seluruh bangsa Ibrani. Mereka akhirnya keluar dari Mesir. Namun ketika Firaun melihat kembali tubuh anaknya dan sang ratu yang mengayun-ayunkan buayan kosong, ia berteriak, akan ada perang. Tidak satu pun budak yang akan selamat. Sementara itu, Musa telah sampai di tepi laut. Ia mengangkat pedangnya ke arah Laut Merah dan berdoa kepada Tuhan agar dibukakan jalan. Saat fajar menyingsing, tanah kering muncul dan umatnya mulai menyeberang. Namun Firaun datang mengejar dengan seluruh pasukannya untuk menyerang. Petir menyambar, badai muncul, dan laut kembali menutup. Seluruh pasukan Mesir tersapu oleh ombak dan Firaun tenggelam. Musa berhasil berenang hingga ke pantai dan tiba di tanah Kanaan, di mana istri dan anaknya telah menunggunya.